Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah Selama aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah ayat 25. Ibu-ibu, kita buka pengajian kita ini dengan surat Al-Baqarah ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina, wa basyir, dan beri kabar gembiralah. Jadi Allah suruh sampaikan kabar gembira kepada Rasulullah melalui Al-Quran, ya. Allazina amanu, yaitu kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Allah jelaskan, anna lahu, bahwasannya bagi mereka jannah, surga. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, Allah masukkan ke surga. Bagaimana gambaran surga itu? Allah jelaskan, tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir anhar, sungai-sungai. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Baqarah diterangkan orang-orang yang beriman, beramal soleh, kelak dia akan dimasukkan dalam surga. Di surga itu akan mengalir sungai-sungai yang jernih, sungai-sungai yang menyejukkan. Kemudian di samping itu, di surga itu, kullama ruziqu minha, setiap mereka akan diberi rezeki, min samarati rizqah, dari buah-buahan sebagai rezeki. Jadi ada buah-buahan yang siap petik, yang siap saji, akan diberikan kepada penduduk surga. Diterangkan dalam ayat ini, qalu, sampai-sampai penduduk surga berkata, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Qalu hadzal ladzi, ini rezeki yang dahulu pernah kami nikmati, pernah kami makan di dunia. Contohnya nanti kalau di surga ada durian, ternyata di dunia pun ada. Sehingga manusia berkata, ini pernah kami dapatkan sebelumnya. Maka Allah katakan, wa utu bihi mutasyabiha, diberikan kepadanya yang serupa. Jadi ini bentuk-bentuk balasan orang beriman. Pertama, dimasukkan ke surga, mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai, dan diberi makanan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu rezeki yang diberikan kepada manusia adalah makan. Ya, ada orang sudah tidak bisa lagi makan, berarti tidak ada rezeki. Kadang-kadang dia sehat, tapi semua makanan dipantang. Ya, ternyata makan yang enak itu termasuk rezeki. Makan yang nikmat itu termasuk rezeki. Nanti di surga Allah berikan rezeki, boleh memakan apa saja, sehingga penduduk surga mengatakan ini rezeki yang kami berikan sebelumnya. Kemudian di surga itu ada pendamping.
Kalau pendamping ini diterangkan walahum fiha, dan di dalamnya, walahum fiha, dan di dalam surga ada azwajun pasangan-pasangan, ada katakan bidadari mutahharah yang suci, ya. Kemudian wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Surat yang kita baca ini mungkin banyak yang sudah hafal kita. Al-Baqarah ayat 25. Siapapun kita yang beramal soleh, kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita tempat yang terhormat, yaitu surga. Kemudian siapapun kita kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan. Di dunia aja Allah mudahkan, apalagi di akhirat. Sekarang apa tanda-tanda seseorang itu dekat dengan Allah? Inilah kaji kita tadi baru pembukaan surah Al-Baqarah ayat 25. Jadi judul kita hari ini, ibu-ibu, 5 tanda kita semakin dekat dengan Allah. Jadi ada 5 tanda kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesuatu itu diberikan tanda. Malaikat maut belum menjemput seseorang sebelum diberinya tanda. Dan salah satu tandanya adalah berkurangnya tenaga manusia, berkurangnya ingatan manusia, rambut sudah memutih, uban sudah mulai bertabur. Itu kan pertanda kesehatan sudah menurun. Sehingga kalau perhatikan ibu, orang-orang tua dan orang muda itu berbeda sekali. Nah, sehingga pada hari ini kita melihat orang-orang yang dekat dengan Allah, dia memperoleh kemudahan di dunia dan di akhirat. Di dunia aja dimudahkan. Yang menjadi persoalan kita, apa tanda-tanda Allah itu dekat dengan kita. Kalau ini kita dapatkan, insya Allah Allah akan mudahkan usaha. Ada 5 tanda Allah itu dekat dengan kita. Yang pertama, tidak tertarik lagi dengan dunia, ya, tidak tertarik lagi dengan dunia. Banyak orang ibu mati-matian mengejar dunia, padahal dunia tidak dibawa mati. Siang, malam, petang, pagi, dunia tidak akan pernah dibawa mati, dan dunia tidak akan menolong. Cuma dunia itu dibawa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dunia kita cari sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk melalaikan. Betapa banyak saat ini ibu mereka kejar dunia, dapat dunia, lalai daripada Allah, lalai beribadah, lalai sholat, lalai semuanya. Ya, maka beruntung ibu-ibu yang rahmati Allah kalau dunia tidak menjadi suatu hal yang tertariklah. Makanya ada seorang ulama, dia ceramah. Ketika itu sampaikan kepada orang-orang yang mau pensiun. Apa katanya? Banyak orang yang mau pensiun, menjelang pensiun itu dibelinya kerbau, dibelinya sawah, dibelinya apa. Pas waktu pensiun ingatannya masih dunia asli. Bukan ibadah yang ingatnya, bukan sholat yang ingatnya, tapi adalah bagaimana penghasilannya waktu pensiun semakin meningkat. Kan masih dunia asli. Jadi kita tingkatkan ibadah kita. Dunia itu tidak harus ditinggalkan, yang akan kita bawa adalah akhirat. Maka selagi dunia itu masih bersemayam di hati kita, maka Allah belum mendekatkan kita. Sebab kajian kita 5 tanda, ya, kita semakin dekat dengan Allah. Salah satunya adalah kita bisa meninggalkan dunia. Ini ibu yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita bangun pagi hari, barang siapa yang bangun pagi hari kemudian yang diingatnya dunia saja, kan banyak orang baru bangun pagi yang diingatnya dunia, maka Allah timpakan kepada mereka beberapa hal. Pertama, pekerjaan yang tidak kunjung selesai, kesibukan yang tidak kunjung selesai, ketenangan yang tidak pernah dapatkan. Jadi makanya dulu kalau bangun pagi itu sunnahnya lah yang Allah berdoa. Bahkan kita dianjurkan ada satu doa waktu bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bahkan ada seorang ulama yang saat ini terkenal, namanya Ali Hidayat.
Adi Hidayat itu ibu, dia berhasil itu tidak lepas dari usaha ibunya. Karena seseorang itu berhasil itu tidak lepas dari doa seorang ibunya. Tanya oleh orang, kenapa Ustaz Adi Hidayat itu berhasil? Ada satu kisah di antara Adi Hidayat. Adi Hidayat itu hafal Al-Quran, hafal hadis. Untuk saat ini jarang kita cari ulama yang hafal Al-Quran dan hadis kecuali hidayah Allah. Apa peranan ibunya dalam memberhasilkan anaknya? Ada satu kisah yang diterangkan oleh Adi Hidayat. Ketika dia sekolah, dia pulang. Waktu dia pulang, ibu diperhatikan ibunya berpakaian tidak layak pakai. Padahal ibunya banyak pakaian yang di lemari. Ketika dibukanya pakaian di lemari, ditanya, ternyata pakaian lemarinya habis semuanya. Tanya sama kakaknya, mana pakaian ibu? Seluruh pakaian ibu dijual. Kenapa pakaian ibu dijual? Bukan hanya pakaian ibunya dijual, tapi apa peralatan yang bisa dijual. Kenapa? Untuk biaya sekolah kamu. Untuk biaya sekolah. Demikian orang sayang kepada anak, apa yang bisa dijual, yang penting anaknya berhasil. Akhirnya sejak itu Adi Hidayat berdoa kepada Allah, maka dia berdoa kepada Allah, dia pengorbanan ibunya tidak disia-siakan sampai dia jadi orang. Sehingga ibunya rela melepas dunia, apa yang ada demi anaknya, dilepasnya. Kadang-kadang orang tidak mau, ini dilepasnya, dijualnya semua demi anaknya berhasil. Ternyata setelah anaknya berhasil, anaknya mendoakan dia. Ya, kalau kita perhatikan ada 3 hal yang harus penting kita lakukan ini menurut Adi Hidayat. 3 sholat yang paling tinggi nilainya, dan jangan kita lupakan semua hidup. Jadi kalau dulu di samping sholat wajib, jangan pernah melupakan 3 sholat ini. Barang siapa yang mengerjakan 3 sholat ini, Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Setelah kita meninggalkan dunia, melupakan dunia, arti kata dunia itu untuk dekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa mengerjakan 3 waktu sholat sunnah ini. Kalau kita lakukan ini, insya Allah di dunia aja Allah angkat derajatnya. Itu ciri-ciri orang soleh. Apa yang 3 itu? Pertama dulu sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu tidak sembarangan orang dulu bangun di tengah malam. Kapan waktu tahajud yang terbaik? sepertiga malam. Jadi kalau ibu rutin tahajud tiap malam, insya Allah ini kebiasaan orang soleh. Tidak semua orang sanggup mengerjakannya. Ya, di sholat sunat sampai Nabi 1 tahun lamanya itu dia tahajud tiap malam. Jadi barang siapa yang biasa melakukan tahajud, mengadu kepada Allah, bermohon kepada Allah, Allah akan hidupkan hatinya. Ternyata hati itu bisa hidup dan bermohon kepada Allah kalau kita sering mengadu kepada Allah. Tapi kalau tidak pernah mengadu kepada Allah, sementara ke manusia kita sering mengadu. Kita tidak pernah menangis kepada Allah, kepada manusia kita sering menangis. Maka dicarikan waktu yang terbaik itu sepertiga malam. Ini yang pertama, sholat sunat yang jangan kita lupakan. Di sholat sunat tahajud. Yang kedua, sholat sunat yang jangan kita lupakan itu 2 rakaat sebelum subuh. Di 2 rakaat sebelum subuh itu utama, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sholat tahajud 2 rakaat sebelum subuh. Sampai ulama mengingatkan jangan sampai melupakan 2 rakaat sebelum subuh. Ada hadis Rasulullah mengatakan kalau sudah terbiasa mengerjakan sholat sunnah, ternyata hari itu terlambat melaksanakan, boleh diqadha. Karena dijemput kebiasaan kita bagi yang sudah biasa mengerjakan. Ternyata usahakan 2 rakaat sebelum subuh, jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini yang kedua, sholat sunat yang kedua. Yang ketiga, sholat sunat yang ketiga itu yang dirahmati Allah adalah sholat sunat duha. Jadi sholat duha itu luar biasa. Orang sebut sholat duha itu sholat sunat dibukakan pintu rezeki. Sholat yang bisa menahan bala, sholat yang bisa mempermudah urusan. Sebab ibu-ibu yang dirahmati Allah, masing-masing kita bala itu sudah tahu kita. Cobaan itu malah petaka kita. Walaupun kita sudah hati-hati, kalau Allah takdirkan kita menderita pada itu sudah qadar Allah. Baru-baru ini kita lihat
yang di depan SMA 2 orang tabrakan. Itu luar biasa dulu. Walaupun sudah hati-hati kita, kalau Allah takdirkan hari itu tabrakan, hari itu nyawa melintas, ternyata matinya digiling oleh mobil yang besar. Dan yang sungguh menyedihkan lagi, anggota tubuh tidak lagi sempurna dikuburkan. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan salah satu yang bisa menolak bala itu adalah doa dan sedekah. Jadi sholat duha ini memang itu dibagi lagi menjadi 3. Pertama, duha awal. Duha awal itu di waktu syuruk. Jadi dulu kalau habis subuh kita bermukim di masjid ketika sampai masuk syuruk. Sekarang ini kan sudah ada termen waktu. Kalau di masjid kita sudah ada syuruk ya. Jadi itu boleh kita duha awal. Kemudian duha pertengahan. Duha pertengahan yang bisa kita lakukan. Duha pertengahan ini ketika anak onta sedang kepanasan. Ya, anak onta sedang kepanasan. Biasanya jam 9. Berikutnya duha akhir. Duha akhir itu menjelang zuhur sekitar jam 11. Jadi mana yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Jadi bagusnya kita bermukim dulu di masjid sampai waktu syuruk. Di 3 sholat ini kalau dapat jangan sampai kita lupakan. Ustaz kan sholat sunat, walaupun sholat sunat khasiatnya luar biasa. Nah, ini ibu yang berbahagia. Kita balik kepada judul kita. Judul kita tadi adalah 5 tanda Allah semakin dekat dengan kita. Yang pertama, kita tidak lagi tertarik dengan dunia. Jadi biasanya ibu kalau bertemu ke rumah orang, yang dilihat pertama kali adalah perhiasan orang, piring orang, perabot orang. Jadi barang siapa yang masuk ke rumah orang, tidaklah menambah kesolehan, bukan menambah keduniaan. Masuk ke masjid kita menambah kesolehan, kemanapun kita orang menambah kesolehan. Jadi orang kalau dekat dengan Allah, kemanapun dia pergi, dia tidak tertarik lagi dengan dunia, tapi dia tertarik bagaimana dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dunia digenggamnya di tangan, tapi akhirat di hatinya. Dunia tidak sampai masuk ke hatinya. Rata-rata ibu, kalau selama ini ada kebiasaan kita, kalau bertamu ke rumah orang yang dilihat dunia, ya, bahkan ada orang pergi ke Makkah ibu yang dicarinya dunia aja. Ya, orang pergi ke Makkah, pulangnya bagaimana dunia pertama untuk pertama dunia. Maka pada pengajian ini kita ingatkan, kalau kita ingin dekat dengan Allah, perlahan-lahan kita lepaskan dunia. Dunia kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk melalaikan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak tertarik dengan keburukan orang lain. Ada satu kebiasaan di tengah masyarakat dulu, kalau yang buruk itu cepat dicontoh orang. Ya, kalau yang buruk itu cepat ditiru orang. Ada orang membicarakan aib orang lain, orang tertarik. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, dia sibuk dengan aibnya, bukan sibuk dengan aib orang lain. Dia malu membicarakan aib orang lain, sementara aib dirinya jauh lebih besar. Maka kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, jangan tertarik dengan keburukan orang lain. Kadang-kadang ibu sudah ngomong itu lain enaknya, lain seru yang ngomongkan orang lain. Sehingga ketika kita ngomongkan orang lain, suatu saat aib kita jauh lebih besar daripada itu. Ya, ada hadis menerangkan, jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan perkataan yang baik-baik saja. Kalau tidak ada perkataan yang baik, hendaklah kita diam. Arti kata, kalau kita berkumpul membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, semakin kita membicarakan kejelekan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendekat kepada orang yang suka membuka aib orang lain. Aib kita jauh lebih banyak. Ini makanya ibu rahmati Allah, kadang-kadang di tengah masyarakat ada saja yang diomongkan. Orang ke masjid, omongan orang itu luar biasa gitu. Ya, kita sholat, kita kan tidak ngaku orang, tapi orang ngomongin juga. Ada saja yang diomongin orang. Ya, kita rajin ke masjid, kita ada pengajian
pengajian ini ibu-ibunya, tiap minggu ibu ada pengajian. Tapi orang di luar banyak yang ngomongan macam-macam lah, yang sosial lah, yang so taat lah. Ya. Maka kalau kita ikut-ikut terhadap omongan-omongan orang, kita termasuk orang-orang yang belum mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak tertarik dengan keburukan orang-orang lain, tapi kalau dapat kita tertarik kepada kebaikan orang lain. Ada dua hal yang boleh iri kita dalam hidup ini. Pertama, masalah orang ibadah. Jadi, orang itu bisa tahajud, kenapa saya tidak? Orang itu bisa ke masjid, kenapa saya tidak? Kalau masalah ibadah, kita boleh iri dengan orang lain. Orang itu bisa mencakup Al-Quran, kenapa saya tidak? Yang kedua, masalah sedekah. Orang itu bisa bersedekah, kenapa kita tidak? Sedekah itu tidak mesti dengan uang. Kata Rasulullah SAW, minimal niat untuk menolong saudara dan tersenyum itu adalah sedekah. Ini dulu yang bahaya. Yang kedua, berikut ibu, yang ketiga, tanda-tanda kita semakin dekat dengan Allah, tidak menyukai keramaian. Hari ini kita melihat ada satu budaya di tengah masyarakat suka pergi ke keramaian, pasar ramai itu. Jadi ada satu budaya ulama-ulama dahulu, dia tidak membawa anaknya ke tempat keramaian. Keramaian pasar, ke tempat-tempat keramaian, tempat bermain, tempat yang lainnya. Kalau seandainya kita masih hobi, saya pernah dapatkan seorang ibu, umur sudah lebih 50 tahun. Setiap ada acara organ, acara band, dia hadir duluan. Dia paling suka, paling hobi. Tapi kalau ke masjid, tidak terbuka hatinya. Ini yang perlu kita introspeksi diri kita masing-masing ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada tempat keramaian, ada tempat untuk berjumpa, untuk berkumpul yang urusan dunia, kalau dapat introspeksi diri kita. Sebuah hadis Rasulullah SAW. Kalau hadis Rasulullah mengingatkan setelah Isya yang paling dianjurkan tidur, istirahat. Jangan cari kesibukan setelah Isya. Termasuk pekerjaan makruh, membicarakan yang baik-baik setelah Isya. Kenapa? Dianjurkan kita cepat tidur. Tujuannya apa? Cepat bangun malam, tahajud. Kita nak habis Isya cari ke tempat keramaian sampai jam 12, sampai jam 1. Seperti kemarin di Tegalang itu sampai pagi. Bawa anak, bawa cucu sampai keramaian, itu hobi yang Rasulullah SAW mengingatkan. Kadang-kadang dunia melalaikan kita. Jangan lantaran kita pergi ke sana, sholat subuh berhenti kesiangan. Rasanya kecapean. Berarti kalau seandainya ada di antara ibu masih suka pada tempat keramaian, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak dekat dengan kita. Ada orang yang suka yang demikian, mendengar ini, sukalah ke tempat pengajian, sukalah ke masjid. Bagaimana hati kita hadir di masjid? Bukankah salah satu lawan Allah di padang mahsyar adalah orang yang hatinya tertaut di masjid? Hatinya itu terikat di masjid. Jadi di mana-mana ibu pergi berjalan, pas waktu sholat datang langsung sholat. Karena hati kita dekat dengan masjid, bukan dekat dengan keramaian dunia. Berikutnya yang keempat, ini yang perlu kita sadari. Yang keempat ini kebiasaan para sahabat, kebiasaan orang soleh dan yang sangat dirindukan oleh surga. Selalu menangis dan merasa takut setiap ingat dosa. Jadi selalu menangis dan merasa takut setiap ingat dosa. Contohnya apa? Umar bin Khattab itu jawara pedang perang. Ketika baca Quran dia nangis. Ada lagi sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar ketika dia baca Quran, pas ketika ayat azab dia nangis. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lain, hatinya itu tersentuh dengan bacaan Quran, selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami selama ini tidak pernah mengadu kepada Allah. Kalau selama ini ibu tidak pernah mengadu kepada Allah, kita belajar taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga sekarang ini kan orang sudah modern, setiap masuk rumah itu sudah ada tempat sholat, tempat ibadah.
Jadi tempat ibadah itu bangun tengah malam mengadu kepada Allah. Usahakan air mata kita keluar kepada Allah. Orang bilang, Ustaz tak bisa, Ustaz tidak bisa. Itu insya Allah bikin kita dekat dengan Allah, bikin kita tergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kepada manusia kita bisa tergantung, kepada Allah kita bisa tergantung? Bikin berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustaz tak bisa, Ustaz. Kalau sebenarnya belum bisa, kita melatih diri kita. Banyak hal yang harus kita minta kepada Allah. Nah, dalam hadis diterangkan ada dua mata yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan neraka menyentuh dia. Ya, mata aja tidak disentuh oleh api neraka. Salah satunya mata yang menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menangis dengan dosa-dosa kita. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menangis itu ibu sendiri-sendiri, tidak pernah rame-rame. Saya kan pernah dahulu waktu mahasiswa, ada namanya kami ibadah malam. Nangis satu orang, nangis semuanya. Itu kadang-kadang nangis semua itu belum tentu dari hati. Kenapa? Ada orang yang ibu yang perasaannya melihat orang nangis, dia nangis pula. Melihat orang tertawa, dia tertawa pula. Nangis yang dimaksud itu kita sendiri yang memohon kepada Allah. Kita sendiri yang taqarrub ila Allah, kita sendiri yang minta kepada Allah. Ya. Bagaimana kita bermohon kepada Allah, bagaimana kita meminta kepada Allah. Inilah yang tangisan itu. Ustaz, payah Ustaz menangis kepada Allah. Kalau payah itu ibu, sesuatu hal yang payah itu nilainya tinggi. Ya. Berbeda pahalanya orang yang mudah dengan orang yang payah. Contohnya ibu yang datang ke masjid ini dengan mudah. Ada ibu yang datang ke masjid dengan payah, itu berbeda pahalanya. Begitu pula ibu-ibu yang tengah malam menangis kepada Allah. Setiap kali orang yang menangis kepada Allah, Allah dengar. Kan pernah saya baca ada kisah seorang pemuda bangun tengah malam, dilihatnya tidak ada tempat di rumah, malu di rumah, pergi dia ke masjid. Di masjid habis sholat sunat dia nangis jadi-jadinya. Minta perlu nangis. Tidak lama setelah itu ada seorang kiai datang ke masjid. Jadi nampaknya di masjid itu tengah malam orang bangun berdoa di masjid. Jadi kiai ini sholat sunat 2 rakaat. Habis sholat sunat 2 rakaat, dia merasa terganggu, ada orang menangis di pojok. Dia siapa yang menangis itu? Rupanya ada anak muda. Heran dia, kenapa anak muda yang menangis? Jadi ketika itu dihampirinya, tengah malam menangis. Tapi untung dia nangis di masjid. Ya, waktu dia nangis di masjid, tanya, hai anak muda, kenapa kamu menangis? Besok istri saya akan keluar dari rumah sakit. Saya tidak punya uang. Sementara kalau tidak keluar, anak dan istri saya tertahan. Pada siapa lagi saya mengadu? Saya sudah mengadu semua manusia, tidak dapat, tidak tahu lagi tak kemana sekarang. Jadi karena mengantuknya saya, dia mengatakan berapa juta? Sekitar 20 juta. Karena orang harus operasi. Habis itu karena dia ngantuk, dia pesan cuma satu hal: teruskan berdoa kepada Allah. Allah pasti mendengar. Jangan pernah bosan. Ya, itu dipesannya. Teruskan berdoa kepada Allah. Teruskan meminta kepada Allah. Allah pasti dengar. Kemudian paginya setelah bangun, anak muda itu tetap tidur di masjid. Dia tetap tidur di masjid. Rupanya orang tahu ini ulama besar, syekh besar. Syekh besar kalau di zaman-zaman dahulu ibu itu tidak ada foto kamera. Yang ada cuma namanya. Jadi ketika syekh ini jadi imam, murid-muridnya berdatangan. Banyak berdatangan. Dan salah satu yang berdatangan itu ada seorang pengusaha. Dia bertanya, ya Tuan Syekh, saya sudah 1 minggu ini. 1 minggu apa? Ingin membayar zakat. Tapi setiap saya bayar zakat ada aja halangan. Kenapa? Saya sudah niat bayar zakat, tapi istri saya menunda. Hari ini saya berniat, kalau dapat ke orang yang tepat,
Langsung sihir itu teringat, tadi ada orang menangis. Tadi orang menangis, coba lihat di pojok sana. Rupanya pemuda itu sedang tertidur karena kelelahan. Coba lihat, panggilnya pemuda ini. Waktu pemuda itu dipanggil, diterangkan, hai anak muda, apa hajat kau? Diterangkanlah, hari ini batas terakhir istri saya harus keluar dari rumah sakit atau tinggal. Padahal saya tidak punya uang. Kadang-kadang ibu, ketika tidak ada itu dekat dengan Allah. Ketika ada keinginan lain pun dekat dengan Allah sesungguhnya. Jadi saya tidak tahu lagi kepada siapa meminta. Di ketika sendiri coba Bapak utarakan keinginan. Saya 1 minggu ini sudah bayar zakat, tapi tidak tahu mau mengarahkan. Saya berniat mengeluarkan 20 juta. Saya pun punya kebutuhan 20 juta. Akhirnya apa? Dipertemukan dengan orang itu. Akhirnya Pak Allah permudahkan. Itu berkah apa? Tangisan kita kepada Allah dan Allah mendengarkan. Tapi ada pula yang saya baca ibu, tangisan di kuburan. Ya, jadi ada orang berantem dia berantem, jadi kesal, tidak dapat. Kadang-kadang ibu, kalau kita tidak lepas emosi kita kan lain saja. Dia ingin menangis tapi malu menangis di rumah. Dicari tempat menangis. Waktu dicari tempat menangis, rupanya tempat menangis salah cari. Dia masuk ke kuburan, dia nangis, dia jadi di kuburan. Di kuburan dia nangis. Tujuannya apa? Supaya orang jangan kelihatan. Rupanya orang ini baru meninggal. Kadang-kadang rezeki nomplok itu luar biasa. Baru meninggal menangis jadinya nampak oleh orang lain. Apa katanya? Ibu jangan menangis ibu. Yang meninggal ini baru meninggal, nanti dia teraniaya di kuburan. Ya, sekarang begini aja, kita bagi aja harta yang suami yang tinggalkan ini. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Karena dia nangis jadinya orang beranggapan dia istrinya juga. Akhirnya apa itu yang dirahmati Allah dibagi hartanya. Dapat harta 60 karena nangis. Itu kan cerita di Facebook, entah benar kejadian atau tidak. Itu kan hikmahnya, belajarlah kita mengeluarkan air mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang ibu, tangisan ini ada orang menangis bahagia, ada menangis sedih. Ada orang ketemu anaknya dia nangis semua. Ya, itu tangisan bahagia, ada tangisan sedih. Maka dalam konsep ini, tanda-tanda orang dekat dengan Allah, air matanya keluar karena mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau selama ini kita tidak pernah mengadu kepada Allah, arti kata tidak pernah dekat dengan Allah, ya, arti kata kalau selama ini kita tidak tahu bagaimana cara bermohon kepada Allah, mulai saat ini jadikan diri kita butuh dengan Allah. Ya, itu yang pertama, air mata yang menangiskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mata yang berjaga demi keamanan orang lain. Itu termasuk dilindungi oleh Allah nanti dia dosa. Yang pertama menangis, yang kemudian mata yang terbuka, dia berjaga demi keamanan orang lain sehingga orang merasa tenang dan nyaman. Ibu yang dirahmati Allah, ini yang keempat. Jadi yang kelima, selalu ingin mendengarkan ceramah agama, ya, selalu ingin menyimak ceramah-ceramah agama. Saya waktu belajar dulu ibu, dimanapun pengajian ikut. Waktu di Padang ada pengajian di Baikumu, berpanjang ikut. Ada keinginan di hati kita untuk menambah keimanan. Tidak puas dengan pengajian saja. Contoh ibu sekarang ngaji Jami di sini. Masuk ada pengajian di Anasilo, ngaji berpuji ini. Tidak pernah bosan, tapi merasa tenang dan nyaman. Ya, merasa damai, tenang ketika mendengar pengajian-pengajian. Ini yang perlu kita lakukan ibu. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kita ulang lagi, ya, 5 hal yang menjadikan tanda Allah semakin dekat dengan kita. Kalau 5 ini kita adakan, insya Allah menunjukkan Allah itu tenang, Allah itu menyukai kita, Allah semakin dekat dengan kita.
Yang pertama tadi kita mulai dari yang kelima, ingin mendengarkan ceramah agama. Jadi kalau pagi ingin dengan ceramah agama, tidak puas mendengarkan sekali saja, tapi ingin nambah karena ceramah agama itu kebutuhan batin. Tenang kita mendengar pengajian, dengan kita mendengar nasihat-nasihat, ya, semakin kebutuhan batin kita isi semakin tenang kita. Untuk kebutuhan lahir aja itu orang berhabis-habisan, orang mau berkorban. Contohnya kebutuhan lahir itu makan saja. Apa kebutuhan tubuh kita dituruti? Ayam goreng, pisang goreng, ayam rendang terus. Tapi pernahkah kita memikirkan kebutuhan batin kita? Maka kalau kebutuhan batin kita pikirkan, mengaji, senang dari manapun, itu tanda kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang dekat dengan Allah, dia senantiasa menangis kepada Allah. Apa yang ditangiskan? Dosa-dosanya. Kalau Allah panggil kita, bagaimana nantinya? Kemudian orang yang dekat dengan Allah, dia tidak menyukai keramaian. Dia tidak menyukai keramaian dunia. Orang sekarang ini kan banyak menyukai keramaian dunia yang bikin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi goyang-goyang yang tidak jelas dan nyanyian yang tidak jelas. Kemudian yang berikutnya, tidak tertarik dengan keburukan orang lain. Sudahlah jelas orang berbuat buruk, orang ramai menyokong, kita jangan tertarik. Tapi kita sibuk dengan kebutuhan yang akan kita bawa ke akhirat. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah tidak tertarik dengan dunia. Dunia itu perlu, tapi jangan sampai dunia melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di samping yang 5 ini kita perhatikan tentang Rasulullah SAW. Ya, kenapa Rasulullah yang harus kita perhatikan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad sungguh kana lakum, pada diri Rasulullah ada uswah, contoh teladan yang baik. Arti kata, ibadah kita tidak akan sempurna kalau mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Jadi walaupun orang itu sudah balik di Makkah, balik di Madinah, belum tentu ibadahnya sempurna. Contoh, coba ibu perhatikan siaran langsung sholat di Makkah. Siaran langsung sholat di Makkah atau ibu yang balik di Makkah, mereka sholat Allahu Akbar, matanya gini. Kadang-kadang tangannya lepas saja. Ya, jadi mereka kadang-kadang ibadah tidak mengikuti sunnah. Rasulullah mengingatkan, "Shallu kama ra'aituni." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi orang melihat salat itu menurut orang Makkah, tidak menurut orang yang di Makkah, tapi menurut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu salatnya Rasulullah? Menjelang meninggal Rasulullah berpesan, ya, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kamu 2 pegangan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, fala yudillu wala yasqa, tidak sesat dan tidak celaka. Apa yang kedua itu? Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi ibadah kita harus mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Jadi sekarang ini ibu yang dirahmati Allah, orang yang berhasil, yang paling baik ibadahnya adalah Rasulullah. Yang paling baik ibadahnya. Kemudian orang yang paling baik untuk menjaga kesehatan adalah Rasulullah. Kenapa demikian? Karena hadis Rasulullah mengingatkan, ada hadis Rasulullah, nanti di akhir zaman umur umatku pendek-pendek. Kalau mungkin zaman dahulu bisa melihat umur orang 200 tahun, 100 tahun lebih. 100 tahun itu masih sehat ibu. Sekarang a'malu ummati baina sittina wa sab'ina, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Lewat 70 tahun illa qalil sedikit sekali. Arti kata, kalau ada di antara ibu yang sudah berumur 80 tahun lewat datang ke sini, illa itu sedikit. Ya? Dan di antara kita yang berumur sedikit ini, Rasulullah mengingatkan akhir zaman banyak manusia itu yang tidak lagi fisiknya sehat. Ya?
Kalau dulu lihat zaman dulu matanya masih sehat, pendengaran masih sehat, jadi ada kekhawatiran orang di usia tua. Maka katanya, ya Rasulullah, kalau umur Rasulullah 63 tahun, kalau kita ketemu dengan orang berapa umur? 65, bonus 2 tahun, 66, bonus 2 tahun. Kenapa? Patokan orang adalah umur Rasulullah SAW. Jadi bagi ibu yang sudah lewat umur 60 tahun ke atas, maka bersiap-siaplah kita. Kenapa? Rasulullah mengatakan umur umat itu pendek-pendek. Bersiap-siap maksudnya bekal kita menghadapi Allah. Jangan sampai kita hilang ingatan, jangan sampai kita pikun. Jaga kesehatan kita, terutama kesehatan untuk ibadah. Orang tanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan dalam menjaga kesehatan? Rasulullah mengatakan, aku melakukan 9 hal. Jadi ada 9 hal yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga kesehatannya itu luar biasa, sehat fisik dan sehat lahir. Orang tanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan dalam menjaga kesehatan kau? Maka Rasulullah mengingatkan, yang aku lakukan adalah, yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatannya, ya, ada 8 hal yang aku lakukan. Yang pertama sekali, aku jaga hatiku. Bagaimana cara menjaga hatinya? Aku pemaaf. Makanya ibu, jangan menyimpan dendam di hati kita, jangan menyimpan marah. Cobalah ibu kalau marah, perhatikan wajah orang yang marah, tegang orang-orang, tegang semuanya. Orang-orang marah itu dia cepat sakit darah tinggi, cepat stroke, luar biasa. Maka Rasulullah yang paling utama dilakukan dalam sebuah hadis, maka ada satu nasihatnya, orang minta nasihatnya jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rasulullah ini diamalkannya, jangan kita suka marah. Ada satu kisah di Makkah dulu. Kalau Makkah itu mau kejadian luar biasa. Sekali aja marah itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi ibu-ibu yang sudah pergi ke Makkah, yang pergi umrah, memang luar biasa di sana. Dia beli sejadah baru. Waktu dia beli sejadah baru, Allah tes dia, injak orang sejadahnya. Datang orang injak. Waktu sejadahnya itu diinjak, dia dongkol dalam hatinya, marah. Saking marahnya dia, hari ini dia marah, tambah banyak lagi. Kalau berniat marah saja, itu tambah banyak. Akhirnya apa? Istighfarnya berkurang. Jadi ibu yang berbahagia, Rasulullah yang pertama kali yang dijaga itu hatinya itu. Jangan sampai ibu pergi ke masjid marah-marah, karena hal sepele marah-marah. Itu bagaimana kita akan beribadah dengan tenang sementara rasa marah itu memuncak sampai ke ubun-ubun ini. Kan ada orang rasa marah itu memuncak, tidak akan pernah tenang dulu. Makanya nasihat Rasulullah dalam hadis arba'in berkata, la tahzan, jangan marah. Jadi kita usahakan dalam hidup ini mengurangi rasa marah dalam hidup ini dan pemaaf. Walaupun bagaimanapun, karena marah itu dulu menyangkut di hati kita. Cobalah ibu, kita sholat sementara orang di sebelah kita, orang yang hati kita tidak damai. Gimana rasanya? Kan lain, tidak akan diterima ibadah seseorang kalau orang itu masih hubungan dengan manusia tidak bagus. Karena hablum minallah menyangkut hablum minan nas. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah yang pertama untuk menjaga kualitas ibadahnya, dia tidak marah, ya, bermaaf, dia memaafkan orang. Ini dulu yang pertama yang dilakukan. Yang kedua yang dilakukan Rasulullah tidak pernah iri hati, ya, untuk menjaga hati harus menjauhi iri hati. Kadang-kadang ibu yang dirahmati Allah, tetangga yang dapat nikmat di situ menunjukkan kita iri hati atau tidak. Saya pernah baca dalam surat kabar, masuk rumah sakit lantaran melihat tetangga. Pokoknya tetangganya dapat nikmat, dia iri hati, pun sakit jantung. Makanya ini yang perlu diperhatikan dulu. Orang mukmin itu kalau tetangganya dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Kalau mendapat musibah, dia bersabar dan ikut membantu. Selagi ada rasa iri hati,
maka ibadah kita tidak akan sempurna. Bagaimana Allah akan terima ibadah kita kalau hablum dan nas tidak baik? Makanya ibu, apalagi kita jamaah ini. Satu jamaah ini jangan ada di antara jamaah yang tidak kenal mengenal. Kenapa? Yang menolong kita adalah jamaah ini. Kau dapat tolong menolong itu di dunia dan di akhirat. Jadi salah satu kebanggaan orang Muslim adalah di dunia dia telah menolong dan di akhirat dia telah menolong. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan nanti penduduk surga itu saling bertanya. Dia tanya, ya Allah, dahulu si fulan ya Allah yang sama-sama mendengar pengajian di Jami, ya, setiap Sabtu belum datang kemari, yang tak nampak di surga. Kata Allah, dia di neraka. Maka Allah akan, ya Allah, saya bersaksi ya Allah bahwasanya dahulu semasa dunia kami sama-sama ke masjid, kami sama-sama tolong menolong. Apakah Allah jemput dia? Itu yang betul-betul persaudaraan kita. Di dunia tolong menolong dan di akhirat tolong menolong. Ya. Ini yang dijaga oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak hanya menjaga tubuhnya, tapi hati dijaga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama menghilangkan sifat-sifat negatif. Rasulullah itu orang yang pemaaf. Rasulullah itu orang yang tidak iri hati. Ya. Berikutnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diterangkan juga, Rasulullah itu optimis dan tidak putus asa. Ya, ada kemarin dulu saya mau rukiah orang. Jadi bapak tu bilang, Ustaz, percuma aja Ustaz mengobatin saya Ustaz. Kenapa? Udah 5 orang obatin saya tak ada sembuh-sembuh. Artinya dia sudah putus asa. Ya. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah yang mendatangkan dan Allah yang menghilangkan. Walaupun menurut manusia tidak yakin, tapi kalau kita yakin kepada Allah, Allah yang menunjukkan jalan. Ya, kita harus optimis. Contohnya dulu, kalau kita menghiraukan kata orang, sekarang kan banyak aliran tentang doa. Ketika ibu doa, kata kawannya, cuma aja doa tak akan sampai. Jadi kalau ibu-ibu ikuti kata-kata orang itu, ibu bisa dapat berdoa. Ya, kenapa tidak akan sampai doa? Sampai atau tidak, yang penting kita berusaha berdoa mengikuti sunnah Nabi. Ya, orang bilang doa tidak akan sampai. Kita kan berusaha berdoa menurut tata cara Rasulullah. Sampai atau tidak bukan urusan kita, tapi Allah yang Maha mengetahui. Jangan kita hiraukan orang-orang sekeliling. Kita harus optimis dan harus yakin bahwasanya yang menolong kita salah satunya adalah ibadah kita. Makanya Rasulullah yakin dia, optimis dia, maka Allah berikan bantuan. Allah itu memberikan bantuan kita menurut keyakinan hamba. Contoh dulu, ada orang berdoa di Makkah. Ini ceramah Al-Qur'an. Dia berdoa, yakin dia meminta kepada Allah. Apa yang diminta? Ya Allah, berikan aku kendaraan selepas di Makkah ini. Kan tidak mungkin rasanya Allah akan ganti begitu cepatnya. Tapi dia yakin, in tansurullaha yansurkum. Apabila kamu tolong agama Allah, Allah tolong agama kamu. Allah tolong kamu. Dia berdoa, ya Allah, aku selama ini berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, berikan aku kendaraan, ya Allah, yang memudahkan aku, ya Allah, untuk dekat dengan-Mu. Ternyata luar biasa. Dia yakin kepada Allah. Balik dia dari Makkah, yang dia minta cuma kendaraan biasa, minimal dapat Honda aja untuk usaha. Ternyata Allah berikan lebih, dia dapatkan dari. Kenapa? Karena optimis dia, karena optimis. Jadi jangan kita pesimis. Begitu pula dalam beribadah ini. Berikutnya ibu yang dirahmati Allah, tidak putus asa. Rasulullah SAW pemaaf, dan satu kebiasaan Rasulullah gemar berjalan kaki. Nah, ini kebiasaan Rasulullah gemar. Jadi ibu yang dirahmati Allah, berjalan kaki itu yang terbaik itu subuh. Jadi kemarin ada guru saya beliau waktu Sumbar, dia subuh itu sengaja berjalan kaki ke masjid, jauh jalannya. Ya, berjalan kaki. Jadi kalau dapat kaki kita ini lebih menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin jauh kita ke masjid, semakin lelah kita ke masjid, Allah yang akan nilai. Ya, kan ada kisah di zaman Rasulullah SAW.
Orang yang tiap hari datang ke masjid, tiap subuh datang. Suatu saat berhenti dia sholat subuh. Rasulullah tanya, si fulan mana? Tidak ada nampak. Ditanya ke semua jamaah yang ada, tidak ada yang tahu satupun. Padahal dia jamaah rutin. Itu pentingnya kita mengetahui jamaah. Ternyata ada yang tahu. Ya Rasulullah, aku tahu dia. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau tahu dia, mari sama-sama ke rumahnya. Pergi ke rumahnya. Rupanya bapak ibu yang rahmati Allah, rumahnya jauh. Bagi Rasulullah itu jauh, berkilo-kilo. Itu jalan kaki. Dia kalau jam 5, berarti jam 3 itu dia sudah berangkat. Apa kata Rasulullah? Itu luar biasa. Ternyata sampai di rumahnya ditanya, apakah ini rumah si fulan? Iya. Biasanya dia sholat subuh di masjid, tapi kami tidak mendapatkan dia ke masjid. Apa kata istrinya? Suamiku itu tidak pernah meninggalkan sholat subuh. Walaupun hujan hari dia tetap, apapun yang dilakukan tetap. Tapi kenapa hari ini dia tidak sholat subuh? Yang menghalangi dia sholat subuh hari ini adalah malaikat maut datang menjemput dia. Malaikat maut. Ketika itu Rasulullah menangis. Apa kata Rasulullah? Luar biasa, perjalanan yang jauh dia untuk sholat subuh. Ini tidak pernah orang berhenti untuk sholat berjamaah kecuali maut memanggil dia. Itu sampaikan Rasulullah kepada sahabat, begitu perjuangannya untuk sholat subuh dia. Untuk sholat subuh, perjuangan yang untuk perjalanan yang cukup jauh. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah itu gemar berjalan kaki, suka berjalan kaki. Tapi saat ini karena perubahan zaman barangkali dulu, orang malas jalan kaki. Anak sekolahnya sedikit pakai ojek karena perubahan zaman. Dan zaman Ali pernah mengatakan, didiklah anakmu, dia akan hidup pada zaman yang berbeda. Kadang-kadang dekat kita jadi kerendah. Dekat itu karena perubahan zaman. Padahal yang dianjurkan dalam Islam berjalan kaki, terutama ke masjid itu. Tapi karena zaman itu berubah, didiklah anakmu, dia akan hidup pada zaman yang berbeda. Jadi walaupun zaman berubah, Rasulullah kan mengingatkan, hendaklah kita menggunakan kaki kita berjalan menuju ke Allah. Kaki ini merasa letih berjalan ke masjid, merasa capek berjalan ke masjid Allah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya ibu yang dirahmati Allah, sambil berjalan kaki Rasulullah SAW ada satu kebiasaan Rasulullah, tidak pernah makan berlebihan. Itu Rasulullah. Tak makan ini ibu, Rasulullah pernah mengingatkan syarat makan itu halalan thayyibah. Halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Yang halal itu menyangkut syariat. Ada hukumnya dalam Al-Quran. Yang halal, thayyibah yang baik. Yang baik ini dulu hampir manusia tidak bisa menghindarkan 4P. Pewarna, perasa, pengawet. Pengawet aja sebetulnya, perasa, pemanis. Kita semua makan pemanis. Jangankan itu, padi ya, menjelang masak itu racun. Okay? Nanti kalau sudah disambit, ibu lihat racun itu masih tinggal. Jadi hampir semua kita. Contohnya ibu, ada teman saya kemarin, dia suka makan praktis, makannya makan mie. Ibu kalau rutin makan mie, coba lihat kualitas orangnya, perutnya bermasalah. Karena bertahun-tahun tidak pernah kita dengar mie itu basi, karena pengawet di dalamnya. Makanya orang dahulu sehat karena menghindari pengawet. Sekarang semua sudah pakai pengawet. Apapun pakai pengawet. Semua pakai pemanis, semua pakai perasa. Maka sebentar. Tak ada dah. Ambil kalau keselang ceramah kalau pulang tak ada ya. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, di Rasulullah itu gemar berjalan kaki dan suka memakan makanan. Tentang makanan ini konsep Islam halalan thayyibah, yang halal. Halal itu konsepnya syariat. Kalau thayyibah yang baik,
Ya, yang baik itu menghindari 4P. Sulit kita menghindari 4P ini, Bu. Pemanis. Ada enggak makanan enggak pakai pemanis? Apapun kita beli pakai pemanis. Pengawet, coba Ibu, hampir semua pakai pengawet. Bahkan mau bicara ibu-ibu yang sering pakai Ajinomoto tu. Ajinomoto kan termasuk pengawet pemanis ya. Itu kan? Pemanis, pengawet, perasa, pokoknya macam-macam yang itu ternyata kita tidak bisa menghindari karena lingkungan itu seperti itu. Ya. Itu di lingkungan yang thayyibah. Bisakah kita menghindari yang 4P ini? Itu sulit. Walaupun sekarang ini ada konsepnya yang istilahnya yang original. Original yang sayur itu sayur original, beras itu beras original. Itu payah carinya. Kalaupun ada yang original ibu-ibu, itu belinya mahal. Yang original, contohnya padi yang original, beras yang original tanpa pupuk-pupuk. Pupuk itu pupuk alami kan. Itu payah carinya ibu. Contohnya sayur yang original itu sulit. Ayam aja ibu, saya pernah. Makanya saya termasuk orang yang kurang suka makan ayam. Setelah di Payakumbuh itu sarang ayam ibu. Saya kebetulan makan orang Payakumbuh. 40 hari itu ayam itu harus dijual. Kadang-kadang memang makanan dengan suntik. Ada yang kita makan itu kan suntiknya dengan ayamnya. Iya kan? Coba ibu bedakan. Makan ayam ibu. Ayam ini dibesarkan dengan suntik. Kemudian ayam kampung yang lepas. Jauh bedanya ibu. Nah, ini kan konsep halalan thayyibah. Yang thayyibah ni tidak bisa kita hindari. Yang halal ini ibu, yang halal sempat ibu-ibu makan makanan yang dilanggar oleh syariat, Allah akan hancurkan hati kita seperti hitam. Apa maksudnya Ustaz? Dalam hadis diterangkan, sempat memakan makanan haram. Makanan haram yang dimaksud ini hak orang lain. Jadi ini perlu ibu perhatikan karena Rasulullah sangat memperhatikan makanan itu jangan sampai makan hak orang lain. Kalau yang thayyibah ini konsepnya ya. Kalau yang menyangkut masalah syariat, pertama makan hak orang lain. Hak orang lain yang kita makan akan sakit-sakit tubuh kita. Ya. Contoh ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada kemarin ya. Badannya sering sakit-sakit. Ternyata setelah ditanya bagaimana makanannya, ternyata yang dimakannya itu dari barang yang tidak benar, makanan riba, harta anak yatim. Itu Allah akan nampakkan. Makanya setiap tahun kita perlu membersihkan diri kita lewat zakat fitrah. Kalau harta lewat zakat mal. Kalau sempat kita makan makanan riba, makanan orang lain, makanan anak yatim, di dunia Allah perlihatkan. Ada kemarin orang ibu yang bahagia, dia tidak sembuh-sembuh. Akhirnya orang katakan, coba kamu keluarkan hartamu, berinfak tapi berniat, ya Allah sembuhkan aku dengan ini. Tak lama setelah itu memang Allah berikan pengaruh yang luar biasa. Ternyata ada pengaruhnya makanan yang kita makan dengan kesehatan kita. Arti kata, ketika kita bantu orang lain dengan makanan kita, Allah berikan kesehatan walaupun tidak bisa jebol oleh logika kita. Inilah yang ibu-ibu yang disampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi Rasulullah itu sehat karena menjaga makanannya, menjaga pola makannya dengan konsep halalan thayyibah. Ini yang sulit bagi kita. Ya, yang halal itu minimal ibu jangan kita makan hak orang lain. Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang di dunia ya, Allah akan hukum dia di dunia karena dua asbab ini. Asbab pertama adalah memindahkan tanah batas. Ini memindahkan tanah batas kan banyak orang sekarang ini ibu tapi kalau dia meninggal nanti bisa dilihat Allah perhatikan. Itu Allah nampakkan hukumannya. Ya. Allah akan nampakkan hukumannya orang yang memindahkan tanah batas. Kemudian Allah akan nampakkan dua hukuman kalau dua orang ini terzolimi. Jadi jangan sekali-kali kita menzolimi dua orang itu. Pertama, doa seorang ibu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan turunkan hukuman kecuali ibu itu mendoa. Ustaz, ada enggak ibu yang terzolimi? Sama-sama kita perhatikan di Jakarta, ibu, anak kandung yang melaporkan ibunya ke pengadilan. Banyak sekarang ini. Ada anak yang ngusir ibunya. Dia anggap ibu-ibu ganggu aja di rumah ini, pergi ibu. Itu bang luar biasa.
Ya, ibunya diusir. Ketika kecil, ibunya merawat, ibunya membimbing. Setelah besar, setelah punya harta, dianggap ibunya menyusahkan. Itu yang kerja manusia. Dia semakin kaya, bukan semakin memuliakan ibunya, malahan semakin membuat ibunya sengsara. Kalau ibunya mendoakan, lihat masa depan anak. Maka Rasulullah mengingatkan, hati-hati terhadap doa seorang ibu. Baru-baru kita yang dengar, ada satu kisah yang cukup viral. Seorang anak TK ketika dibuat lukisan, dia melukis. Ya, rupanya anak itu bakat melukis. Saking bakatnya dia melukis, terbuatlah rumah yang megah bagi dia. Ternyata di belakang rumah megah ini, seperti kandang anjing, ada rumah gubuk kecil. Habis pula di rumah tu gurunya menilai lukisannya bagus. Sampai di rumah dilihat oleh ibunya, bagus gambarnya. Apa maksudnya nak? Ini kalau saya jadi besar nanti bu, ya, saya akan buat rumah sebesar ini. Ya, besar nih, wah bagus rumahnya. Yang kecil ini nih, nanti kalau seandainya ibu sampai usia besar, nanti ibu tinggal di rumah yang gudang ini. Hah, kenapa itu? Nenek kan ibu pisahkan. Jadi anak kecil aja bisa berpikir demikian. Akhirnya dia gambar gitu, akhirnya dia berpikir air pencurian atap jatuhnya tidak kemana. Makanya ibu yang bahagia, Rasulullah mengingatkan, kalau orang tua terzalimi, dia mendoakan, doanya itu Allah perlihatkan. Yang kedua, memakan hak orang lain. Orang lain itu menzalimi, terzalimi, dia berdoa kepada Allah. Di dunia saja banyak contoh itu. Yang ketiga, makan riba. Oh, makan riba kalau orang itu kerja solat dia, puasa dia, walaupun ibu puasa, zakat, bahkan baru-baru ini bisa ibu lihat di Facebook kisah orang soleh yang meninggal. Dia memang soleh, puasa Senin Kamis, dia rajin solat. Kesalahannya cuma satu. Apa kesalahan? Dia makan riba dan direktur bank. Ketika dia meninggal, dihantar sama-sama. Waktu dihantar sama-sama, dikuburkan. Ternyata salah kuburan ibu. Ada orang lain yang hari itu meninggal dan orang itu sudah mencatat, dan orang lain itu tidak ridho, dibongkar. Waktu dibongkar itulah disaksikan oleh video banyak. Orang banyak yang menyaksikan ibu. Apa yang disaksikan? Kain kafan itu kan utuh. Mereka melihat kain kafan itu sudah robek-robek, sudah bekas terbakar. Itu melihat, apakah dengan peristiwa ini kita tidak yakin juga akan azab kubur? Itu menunjukkan azab kubur itu ada. Azab kubur itu bisa disaksikan oleh orang-orang yang banyak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup kesaksian azab kubur. Kalaulah azab kubur itu diperdengarkan, tidak semua orang sanggup. Contoh, ada seorang ibu melihat anaknya menangis, dia tidak sanggup. Anak kita meraung, dia tidak sanggup. Ini azab kubur diperdengarkan. Cuma Allah perdengarkan azab kubur itu sama binatang. Ada. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, salah satu tugas peranan utama kita, ya, yang akan menolong orang tua kita, doakan mereka. Jadi inti kajian kita pada hari ini ibu-ibu, tadi kita membahas 5 faktor seseorang itu dekat dengan Allah, ya. Jadi dengan 5 ini kesimpulannya, ibu-ibu beransur-ansur meninggalkan dunia. Ustaz, awak belum bisa meninggalkan dunia. Dunia itu perlu, Ustaz. Dunia digunakan untuk dekatkan diri kepada Allah. Jangan mati-matian mengejarkan dunia. Pada dunia tidak akan dibawa mati. Selagi ibu mati-matian mengejarkan dunia, ibu kecewa. Orang kecewa itu karena dia berusaha mendapatkan sesuatu mati-matian. Contohnya, mau bicara ibu, sebentar lagi orang mau pemilu. Jangan lantaran pemilu kita pecah. Orang stres pemilu itu ibu, coba tanya. Rata-rata mereka sudah habis-habisan. Habis dijual rumah, dijual ini, dijual itu. Akhirnya tidak kesampaian maksudnya. Akhirnya stres dia. Bahkan hilang ikhlasnya. Makanya ibu hati-hati kalau nerima pemberian orang. Kan tahun kemarin kan banyak terjadi. Ada orang sumbang keramik ke masjid. Tidak tercapai maksudnya, minta lagi. Keramik ke masjid dibongkar. Ada orang berikan baju. Tak tercapai maksudnya, minta baju lagi. Baju suruh minta lagi. Maka saat ini kan sudah mulai ada berita. Rumah sakit Tampan
siap menerima caleg yang stres. Makanya jangan sampai kita stres untuk dunia ini. Untuk akhirat napa, Ibu? Untuk akhirat napa? Ya, itu yang saya ingatkan. Kemudian Ibu-ibu, jaga kekompakan kita. Arti kata, kalau ada di antara kita ya yang sakit, kemudian Allah belum gerakkan hati untuk menjenguk, jangan berhenti pula ke masjid. Karena ada beberapa kejadian ini di daerah Riau. Dia rajin ke masjid. Saking rajinnya ke masjid dia sakit. Waktu dia sakit itu, Ibu, tidak ada jamaah yang menengok. Ya kadang-kadang mungkin waktu ini sibuk, mungkin keadaan tidak tepat, mungkin Allah sedang uji. Jamaah tidak menengok, tidak lama setelah itu datang orang Kristen menengok dia. Waktu orang Kristen menengok, tidak lama setelah itu pindah akidah. Sakit hati dengan jamaah, kenapa kita harus pindah akidah? Begitu pula ada bapak-bapak yang berbeda, dia masalah di masjid, pindah dia masjid, tidak ke Jumat dia. Kita boleh sakit hati kepada orang lain, Ibu. Kita boleh sakit hati kepada jamaah, tapi jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan agama dan keyakinan kita. Kalau dengan orang boleh, tapi kalau dengan agama dan keyakinan, sama dengan ini, Ibu. Ada di antara ibu-ibu yang tidak sesuai saat ini, sakit hati Ibu dengan jamaah ini. Sakit hati dengan jamaah, solat jangan tinggalkan, masjid jangan ditinggalkan. Kenapa? Masjid adalah faktor utama kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inti kajian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita harus mengurangi dunia. Kita harus banyak menangis kepada Allah, banyak mengadu kepada Allah. Kaduan yang terbaik kepada Allah dan di tengah malam. Kemudian inti kajian kita berikutnya, untuk menjaga kesehatan, kita harus bersihkan hati pemaaf kita. Kemudian menjaga makanan. Ya, tentang makanan ini Ibu yang dirahmati Allah, Allah ingatkan kita. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang lain, Allah hilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Ya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang lain, Allah hilangkan kesusahannya. Jadi Ibu, kalau ingin dibantu oleh Allah, bantu orang lain. Oh Ustaz, benar tuh Ustaz, baca kisah Jumat Berkah. Saat ini kan paling banyak Jumat Berkah Ibu, ya. Kenapa di Jumat Berkah? Ya. Di Jumat Berkah ini Ibu, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Jumat adalah waktu yang terbaik untuk beribadah. Terbaik untuk beribadah, gimana maksudnya Ustaz? Ya, dosa Nabi Adam diampuni pada hari Jumat. Doa Nabi Adam dikabulkan pada hari Jumat. Kemudian Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa itu di hari Jumat. Ada satu jasad yang Allah lindungi mereka ketika mereka mati di hari Jumat. Jadi salah satu tanda orang mati baik itu mati di hari Jumat, petang Kamis, malam Jumat. Kisah kejadian beberapa tempat Ibu, ketika rumah terbakar semuanya, ternyata ada satu yang selamat. Ditanya, ternyata salah satu amalannya Jumat itu dia sedekah. Ustaz, apakah mesti hari Jumat? Tak mesti hari Jumat. Hari Jumat ini boleh Ibu subuh, boleh habis Jumat, boleh habis asar. Karena Rasulullah mengingatkan, carilah di hari Jumat. Kita tidak tahu kapan di hari Jumat itu hari yang mulia. Ya, yang penting adalah hari Jumat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bukan ikut-ikutan beribadah di hari Jumat memuliakan. Memang kalau hadis Rasulullah SAW, di hari Jumat itu yang terbaik menjamu tamu, bawa orang itu ke rumah dan makan di rumah. Itu yang terbaik memang ada, ya. Tapi tidak salah kalau seandainya di hari Jumat kita bersedekah. Di hari Jumat kita membaca Al-Quran. Ustaz, surat yang dibaca surat apa? Terserah ibu-ibu. 30 juz ini boleh membaca, semuanya boleh, ya. Tapi yang lebih utama adalah surat Al-Kahfi. Ustaz, kenapa surat Al-Kahfi, Ustaz? Rasulullah mengingatkan ibu-ibu, akhir zaman manusia tidak akan bisa lari daripada Dajjal. Seluruh daerah tidak akan bisa selamat.
hanya 4 daerah yang Allah lindungi. Kalau bisa kamu hijrah, hijrahlah ke 4 daerah ini. Dan di antara 4 daerah ini, 2 daerah tidak mampu Dajjal memasuki. Yang 4 daerah itu Syam dan Yaman. Maka dalam hadis terangkan, kalau kamu melihat ada pasukan dari Yaman, bergabung dengan pasukan dari Yaman. Dan dari Yaman dan Syam. Itu dalam hadis. 2 daerah yang tidak dimasuki oleh Dajjal adalah Makkah dan Madinah. Orang kata, oh Ustaz, kalau gitu pergilah kami ke Makkah, pergi ke Madinah. Hadis menerangkan nih ibu, teknologi ini tidak ada lagi nanti. Mobil tidak ada, senjata tidak ada. Orang akan berperang seperti zaman dahulu. Pesawat pun tidak ada. Ya, itu dia di akhir zaman itu diperkirakan. Maka saat ini orang kan latihan panah, latihan pedang itu karena di akhir zaman teknologi itu tidak berfungsi lagi. Orang akan kembali kepada zaman tradisional. Jangan harap kita akan memasuki Makkah dan Madinah. Maka salah satu yang menolong kita adalah amalan-amalan yang kita lakukan. Dan salah satu yang terpenting adalah bacaan Quran. Sebab kalau hari kiamat ibu-ibu, Quran ini diangkat, tidak ada lagi Quran. Ya, maka selagi ada Quran, perbanyaklah membaca Quran, terutama sekali surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Barangkali itulah kajian kita pada hari ini ibu-ibu. Semoga dengan kajian ini ya mengingatkan kita ya bahwasanya kita sudah akhir zaman. Sama dengan ibu-ibu, barang siapa yang sudah umur 40 tahun berhati-hatilah karena itu sudah terakhir. Ya, kalau sudah umur 40 ke atas ibu-ibu, itu tidak lagi anak-anak, tidak lagi remaja, sudah jadi peringatan. Apa bu? Itulah urusan orang itu. Memang hari Jumat tadi itu dia waktu ditelepon lagi bu, dia salah sangka katanya. Waktu saya telepon lagi, subuh ditelepon, rupanya Pak, anak saya kan ngajar di SD. Anak saya sudah dikasihkan uang. Saya telepon lagi, Bu, jamaah itu tidak butuh uang, butuh kedatangan apa? Anggapannya acara Jumat berkah kok dari Jumat, maka anaknya suruhnya mantakan uang pagi. Waktunya nelpon kamu itu, kamu kasih nomor teleponnya, kamu ius supaya konfirmasi ulang. Kelemahannya HP tidak hidup, anda diangkat tuh kelemahannya. Dan anggapannya Jumat berkah itu di hari Jumat, padahal di awal hari Jumat pagi. Jadi kesalahan informasi. Makanya pagi-pagi itu anaknya suruhnya mantan uang kemari karena anaknya ngajar siko. Ada sampai gini lah kan? Itu makanya ibu-ibu kalau berinfak ke masjid itu jangan kaitkan dengan politik. Itu kan orang politik, itu kan partai umat Islam, partai umat kan? Jadi kalau bagus tidak ada embel-embel lain. Kalau pakai embel-embel itulah kecewa orang. Kalau ikhlas karena Allah, mudah-mudahan tanpa embel-embel. Petang tuh ibu kan kecewa. Indahnya menjanjikan itu insyaallah bisa. Tapi dijanjikan, janji itulah yang bahaya ini ibu. Itulah ibu yang dirahmati Allah. Karena waktu masih ada beberapa menit, masih bisa kita bermukim di masjid, masih ada zikir sebelum masuknya waktu asar. Itulah kajian awak kini ibu. Semoga dengan kajian kau bisa melunakkan iman. So kalau iman kau tak dilunakkan payah bu. Dengan datangnya ibu kemari ya, insyaallah berkumpul-kumpul kau itu nikmat. Jadi suka ibu berkumpul-kumpul, tapi jangan suka keramaian. Apa bedanya? Kalau keramaian dunia, berkumpul-kumpul untuk akhirat, itu yang diutamakan. Itulah ibu kajian kini. Semoga ada manfaatnya dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.